Teknik pencarian adalah salah satu teknik dasar pada kecerdasan buatan. Layaknya manusia, saat memiliki masalah, kita akan mencoba mencari solusinya. Sebagai contoh, saat bermain catur, kita akan memikirkan beberapa atau semua kemungkinan dalam langkah kita dan mencoba mencari solusi yang terbaik. Atau mungkin saat bernavigasi, kita mencoba mencari jalan yang tercepat dan mungkin yang termurah untuk mencapai tujuan. Untuk mencari solusi atau tujuan tersebut, kita akan melihat dulu situasi dan kondisi sekitar kita saat ini untuk mempersiapkan langkah yang terbaik. Nah, dalam kecerdasan buatan, situasi dan kondisi itu disebut dengan ruang keadaan, di mana saat memikirkan ruang keadaan terdapat beberapa elemen yang harus dipikirkan layaknya manusia. Yang paling pertama adalah keadaan awal atau titik awal, di mana algoritma pencarian memulai eksplorasi. Ini adalah deskripsi awal dari masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah keadaan tujuan atau juga dikenal keadaan akhir. Ini adalah keadaan yang diidentifikasi sebagai solusi dari masalah yang sedang dipecahkan. Bukan semata-mata tujuan seperti dalam perjalanan ya. Yang ketiga adalah operasi atau operator transisi. Ini adalah tindakan atau aturan yang memungkinkan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain dalam ruang keadaan dalam proses pencarian tersebut. Yang keempat ada biaya. Dalam beberapa kasus, transisi antar keadaan memiliki biaya terkait atau yang mungkin dibuat, yang harus diminimalkan atau dimaksimalkan. Yang kelima ada strategi pencarian itu sendiri. Ini adalah metode atau algoritma yang akan digunakan untuk mengeksplorasi ruang keadaan pada kecerdasan buatan. Yang terakhir terdapat keadaan intermediate. Nah, di mana selain keadaan awal dan tujuan, ruang keadaan juga berisi keadaan-keadaan lain yang mungkin dihadapi selama proses pencarian. Nah, mari kita uji pada kasus berikut ini. Jadi kita akan gunakan teka-teki seorang peternak yang ingin menyeberangi sungai bersama dengan bawaannya, yaitu keranjang sayuran, kambing, dan serigala. Pada kasus ini, keadaan awal saat ini adalah semua masih berada di sisi kiri sungai. Dan keadaan tujuannya adalah agar semua berada di sisi kanan sungai. Operator transisinya adalah menyeberangi menggunakan perahu, di mana perahu hanya bisa menampung peternak dan satu bawaannya. Lalu untuk keadaan intermediate-nya, jika kambing ditinggal berdua dengan sayuran, maka kambing akan memakan sayurannya. Lalu ada kondisi berikutnya, jika kambing ditinggal berdua dengan serigala, ya kita tahu maka serigala akan memakan kambingnya ya. Nah, coba teman-teman pikirkan berapa kali peternak harus menyeberangi sungai untuk membawa seluruhnya ke sisi kanan sungai. Silakan pause video untuk memikirkannya. Oke, jadi berapa kali peternak harus menyeberang? Atau tidak ada solusi? Mari kita coba telusuri teka-teki ini ya, bagaimana kita memikirkannya. Nah, secara tidak langsung kita pasti akan punya pola dalam memikirkannya. Nah, kita coba gambarkan ya dalam gambar ini. Yang pertama kita definisikan permasalahan seperti berikut, di mana P adalah peternak, S adalah sayuran, K adalah kambing, dan W adalah serigala karena S sudah digunakan oleh sayuran. Di dalam kotak terdapat tanda pipe ya, dalam kotak terdapat tanda pipe atau garis lurus yang menandakan itu sungai. Jadi di kotak awal ini kita buat semuanya ada di kiri dari sungai. Nah, kita coba telusuri solusi pertama dengan peternak hanya membawa sayuran. Solusi ini gagal ya, karena kambing tidak boleh ditinggal dengan serigala. Kita coba telusuri solusi berikutnya adalah dengan membawa kambing ya. Dan sepertinya solusi ini bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Atau kita bisa coba telusuri solusi lainnya di dalam kedalaman ini. Pada solusi ini peternak mencoba membawa serigala, tapi solusi ini tidak bisa dilanjutkan karena kambing tidak boleh ditinggal berdua dengan sayuran. Maka solusi yang tengah tampaknya menjanjikan. Kita lanjutkan solusi yang tengah. Dan garis putus-putus tersebut menandakan peternak menyeberang ke kiri.
Dan pada langkah berikut, peternak menyeberang sendiri untuk bertemu dengan sayuran dan serigala. Kita perhatikan tidak ada aturan yang dilanggar, maka bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya terdapat dua solusi yang bisa ditelusuri. Yang pertama, peternak membawa ke kanan membawa sayuran ya, menyeberang ke kanan membawa sayuran, dan yang kedua peternak menyeberang membawa serigala. Dari dua solusi ini tampaknya tidak ada aturan yang dilanggar juga. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya dan begitu seterusnya, hanya saja kita melanjutkannya ke langkah berikutnya jika tidak ada aturan yang dilanggar. Peternak menyeberang lagi dan ada dua solusi yang sama di sana. Pada langkah ini juga dua solusi yang sama hingga pada akhirnya kita menemukan solusinya. Dan terdapat dua solusi ternyata yang bisa digunakan. Jika dihitung, peternak menyeberang sebanyak 7 kali. Dari pencarian solusi ini kita bisa melihat juga bahwa manusia secara tidak kita sadari berpikir dengan pola seperti ini. Nah, maka teknik seperti inilah yang diterapkan pada kecerdasan buatan. Teknik ini disebut dengan algoritma pencarian, di mana terdapat banyak algoritma yang bisa digunakan sebagai basisnya atau terapannya. Nah, yang pertama kita bagi dulu dua algoritma pencarian ini, yaitu adalah uninformed search dan informed search. Pada uninformed search terdapat breadth first search atau blind search, terdapat algoritma yang disebut dengan breadth first search ya. Pada algoritma ini menggunakan teknik mencari per kedalaman sebagai berikut ini. Dimulai dari kondisi awalnya, masuk ke kedalaman pertama, lalu masuk ke kedalaman yang lain ya, ke solusi yang lain di kedalaman yang sama jika ada. Jika tidak ada solusi, maka secara sistematik akan masuk ke kedalaman selanjutnya. Begitu seterusnya hingga di setiap kedalamannya terdapat cara kita seperti tadi kita mencari peternak ya. Nah, algoritma lainnya yaitu depth first search yang mencari masuk ke kedalaman akhir hingga tidak ada lagi kedalaman atau menemukan tujuannya pada solusi. Seperti berikut. Depth first search akan coba masuk ke kedalaman atau ke solusi pertama, dan jika ada percabangan maka akan masuk lagi. Jika tidak, akan menelusuri cabang yang lain pada kedalaman tersebut, baru kembali ke cabang dari keadaan awal jika tidak ditemukan solusi pada kedalaman sebelumnya. Begitu seterusnya hingga semua cabang dan kedalaman telah ditelusuri atau hingga tujuan ditemukan. Adapun algoritma lainnya yang sedikit berbeda ini. Uniform cost search akan mengukur jarak ke cabang yang ada atau ke node yang ada. Seperti contohnya terdapat cabang dengan nilai jarak 3 dan 5 ini. UCS akan mencoba dari yang paling minimal, yaitu yang nilainya 3. Lalu akan melihat lagi nilai ke cabang yang ada berikutnya, di mana UCS akan mencari melalui cost terkecil, sehingga akan efisien dan tidak perlu melihat seluruh kemungkinan. Namun UCS ada kecenderungan menemukan jalan buntu jika dengan cara ini. Nah, lalu pada jenis informed search akan sedikit berbeda. Pada informed search, sesuai namanya, terdapat nilai atau kita bisa melihat seluruh kemungkinan, termasuk cost atau biaya dari jarak ke node berikutnya, hingga kita bisa melihat nilai heuristik dari masing-masing node. Pada algoritma best first search, best first search ini hanya akan melihat dari nilai heuristiknya dan hanya akan mengambil langkah dari nilai heuristik yang maksimal atau minimal. Seperti contoh berikut, di mana node biru adalah start point dan node merah adalah tujuannya. Best first search akan memulai dari node yang memiliki nilai heuristik 1 tersebut, masuk ke node berikutnya, ke node yang bernilai 2, terus memilih node yang nilai heuristiknya baik, walaupun harus melalui jalan yang berputar-putar.
perlu diingat bahwa ini terjadi secara sistematik. Jadi algoritma tidak melihat nilai sebelumnya. Berbalik lagi ke tengah karena node tersebut lebih baik nilai heuristiknya, padahal sudah mendekati tujuannya, hingga akhirnya sampai pada tujuan. Jika diperhatikan pada algoritma best first search, bisa terjadi infinity loop jika nilai heuristiknya tidak menuju ke tujuan. Pada algoritma lainnya yaitu A*, caranya sedikit berbeda. A* akan menjumlahkan nilai heuristik dengan cost pada path ke node-nya. Maka A* akan memulai dengan cara yang berbeda, di mana 4 yaitu nilai jarak ke node-nya ditambahkan dengan nilai heuristiknya yaitu 2, maka jalur inilah yang ditempuh oleh A* search. Begitu seterusnya hingga menuju node akhir. Jika diperhatikan, A* lebih efisien dibandingkan dengan best first search karena tidak berputar-putar. Dan di luar sana masih terdapat banyak algoritma pencarian yang tidak mungkin dijelaskan pada video ini. Pada informed search, saya terus menyebut nilai heuristik. Apa sebenarnya nilai heuristik? Ini yang akan kita bahas. Nilai heuristik adalah nilai yang kita berikan pada solusi dengan ukuran yang bebas namun terukur. Nah, sebagai contoh, kita gunakan permainan 8 puzzle atau slide puzzle. Semoga teman-teman mengenali permainan ini. Permainannya cukup mudah, yaitu kita bisa menggeser-geser ubin berisi angka ke area yang kosong. Nah, kita memiliki masalah di keadaan awal tersebut untuk menuju keadaan akhir pada gambar ya. Jika diperhatikan, kita memiliki 3 solusi dari keadaan saat ini. Dari sini kita bisa memberikan nilai heuristik dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, kita bisa menghitung jumlah posisi yang benar. Yang warna merah adalah posisi yang benar. Pada heuristik, kita mencari nilai yang tertinggi jika dengan cara seperti ini. Atau kita bisa menggunakan posisi yang salah sebagai nilai heuristiknya. Semakin sedikit posisi yang salah, maka artinya semakin bagus. Atau yang lainnya, kita bisa menghitung sisa langkah menuju ke keadaan akhir sebagai nilai heuristik. Jadi itulah nilai heuristik ya. Jadi seperti itulah algoritma pencarian dengan nilai heuristiknya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.